Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ya di sini kami dari kelompok 3 ya yang terdiri dari Ahmad Zainuddin Abdul Malik, kemudian saya sendiri Ali Zulfajar, kemudian ada Amelia Nurbaiti Askia, kemudian ada Ari Rahman Herdiasyah, dan yang terakhir ada Arina Kunafa Qudsi. Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan ya bagaimana memahami dan mengetahui cara menentukan gambaran umum dari hasil evaluasi ya, dan merupakan salah satu materi dari evaluasi pembelajaran PAI itu ya. Baiklah, kita langsung saja ya ke pembahasan inti yang akan kami jelaskan poin per poinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang menentukan nilai rata-rata kelas. Jadi pemahaman terhadap konsep dasar penilaian dalam pembelajaran merupakan syarat wajib bagi seorang guru agar ia mampu menilai hasil belajar siswa dengan baik. Sebagaimana pemahaman konseptual ini sangat diperlukan agar guru mempunyai dasar yang kuat dalam menilai hasil belajar siswa. Nah, seperti yang kita tahu bahwa menentukan nilai rata-rata kelas ini merupakan salah satu bentuk evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya, atau bisa juga dalam kelas. Agar dapat meningkatkan kualitas tersebut, maka evaluasi selalu didahului dengan kegiatan pengukuran atau assessment. Nah, di mana dikutip oleh Mardapi bahwa menyatakan evaluasi merupakan proses penentuan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Nah, di sini kita kan akan menentukan nilai rata-rata kelas. Nah, jadi pengertian MEAN atau rata-rata itu sendiri adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nah, nilai MEAN dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. MEAN sendiri adalah sebuah rata-rata dari data yang diperoleh berupa angka. Atau juga MEAN adalah jumlah nilai dibagi dengan jumlah individu. MEAN juga merupakan suatu ukuran pemusatan data. MEAN tidak dapat digunakan sebagai ukuran pemusatan untuk jenis data nominal dan ordinal. Maka berdasarkan dari definisi di atas, MEAN adalah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Dengan kata lain, jika kita memiliki n data atau banyaknya data sebagaimana berikut yang tadi, maka MEAN dapat kita tuliskan sebagai misalkan X sama dengan data ke N, X bar yaitu sama dengan rata-rata atau nilai rata-rata sampel, dan N banyaknya data. Bisa juga menghitung MEAN dengan rumus MEAN dengan hitungan data tunggal ataupun data yang disajikan dalam distribusi frekuensi, dan juga dengan hitungan gabungan. Nah, itu contoh mungkin ya sedikit. Misalkan contohnya perusahaan pembuatan lampu pijar PT Jelas Terang pada tahun 2004 telah menghasilkan atau memproduksi lampu sebanyak 5.000 buah. Nah, untuk memperoleh informasi teknis tentang umur rata-rata bola lampu pijar tersebut, maka diambil sampel sebanyak 5 buah bola lampu untuk dites. Dari buah lampu tersebut didapatkan umur masing-masing bola lampu itu 967, 949, 940, 952, dan 922 jam. Nah, kita dapat menghitungnya, maka dapat kita aplikasikan rumus yang tadi. Maka umur rata-rata bola lampu dari sampel tersebut adalah, nah, X sama dengan X1, X2, dan seterusnya dibagi N. Misalkan yang tadi
X sama dengan 967 ditambah 944 ditambah 940 ditambah 952 ditambah 922 dibagi 5. Nah, 5 itu adalah jumlah N, yaitu banyaknya buah bola lampu yang untuk dites, sama dengan, nah maka jumlah hasilnya dari data yang tadi dihasilkan adalah 946. Maka jadi kesimpulannya, jika sampel tersebut dianggap dapat mewakili populasi, maka umur rata-rata bola lampu untuk 5.000 buah diduga mendekati 946 jam atau sama dengan M 946 jam. Ya, mungkin hanya itu, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurbianti Askia Ramadhani. Saya dari kelompok 3 dengan nomor induk mahasiswa 11820200025. Di sini saya akan memaparkan mengenai nilai rata-rata mata pelajaran. Nilai rata-rata pada suatu kelompok yaitu jumlah nilai data kemudian dibagi dengan banyaknya data tersebut. Biasanya nilai rata-rata ini digunakan untuk mengevaluasi data sehingga lebih cepat dan menggambarkan seluruh data, serta tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai data tertentu di antara sekelompok data. Sebagai contoh, misalnya nilai rata-rata ARUM yaitu 85. Jadi tidak dapat disimpulkan bahwa nilai untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam ARUM lebih dari 75. Nilai rata-rata tersebut biasanya dipakai untuk membandingkan kelompok data yang satu dengan yang lainnya, seperti nilai rata-rata kelas A yaitu 85, sedang nilai rata-rata kelas B yaitu 87. Berarti nilai kelas B lebih tinggi daripada nilai kelas A. Ada 3 penentuan nilai rata-rata mata pelajaran, yaitu yang pertama yaitu ada nilai rata-rata dengan penambahan data, yang kedua yaitu ada nilai rata-rata dengan pengurangan data, dan yang ketiga yaitu ada nilai rata-rata dengan gabungan antara data satu dengan data yang lainnya. Di sini saya akan mulai dengan nilai rata-rata dengan penambahan data. Apabila ada tambahan data, maka jumlah nilai serta banyaknya data itu menjadi berubah. Contohnya seperti ini. Misalkan ada penambahan 2 data dengan nilai A1 dan A2, maka jumlah nilai sekarang yaitu jumlah nilai sebelumnya ditambah dengan A1 ditambah dengan A2. Sedangkan banyaknya data sekarang yaitu banyaknya data ditambah 2. Sebagai contoh, misal diketahui dalam satu kelas itu ada 10 orang, namun yang mengikuti ujian pendidikan agama Islam ini hanya 8 orang dengan nilai rata-rata 86. 2 orang siswa yang tidak hadir sebelumnya mengikuti tes susulan, masing-masing mendapat nilai 100 dan 87. Kita akan mulai menghitung rata-rata dari 10 orang siswa tersebut, di mana rumus dari nilai rata-rata merupakan jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data. Sedangkan jumlah nilai merupakan nilai rata-rata dikali dengan banyaknya data. Mari kita coba masukkan ke dalam rumus untuk mencari jumlah nilai. Kita melihat ke rumus ya, tadi jumlah nilai merupakan hasil dari nilai rata-rata dikali dengan banyaknya data. Nilai rata-rata tadi kita sudah mendapatkan yaitu 86, dengan banyaknya data yaitu 8 orang. Jadi jumlah nilainya itu ada 688. Kita masukkan ke jumlah nilai sekarang, di mana jumlah nilai sekarang itu tadi rumusnya adalah jumlah nilai yang sudah ada tadi ditambah dengan jumlah nilai tambahan, jumlah data tambahan. Jadi jumlah nilai sekarang merupakan 688 ditambah 100 ditambah 87, yang dimana hasilnya yaitu 875. Untuk menghitung banyaknya data sekarang, yaitu kan tadi data yang pertama yaitu ada 8, dan data yang kedua yaitu ada 2. Jadi banyaknya data sekarang itu ada 10. Mari kita menghitung nilai rata-rata sekarang, hasil dari penambahan data, yaitu dimana jumlah nilai sekarang dibagi dengan banyaknya data sekarang. Mari kita masukkan, yaitu 875 dibagi dengan 10, yaitu jadi nilai rata-rata tes
pelajaran pendidikan agama Islam 10 siswa tersebut adalah 87,5. Selanjutnya kita menginjak ke nilai rata-rata dengan pengurangan data. Jika ada pengurangan data, maka jumlah nilai dan banyaknya data menjadi berubah. Jika ada pengurangan satu data dengan nilai A, maka jumlah nilai sekarang merupakan jumlah nilai sebelumnya dikurangi A. Dan banyaknya data sekarang merupakan hasil dari banyaknya data yang ada sebelumnya dikurangi 1. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Nah, baiklah. Barusan sudah dijelaskan ya sama Amel ya. Itu bagaimana cara menghitung nilai rata-rata dengan menggunakan data. Nah, di sini saya akan berikan contoh. Nah, ini misalkan bisa teman-teman lihat ya. Misalkan ada Pak Andre ya membeli ikan lele ya di pasar sebanyak 10 ekor. Setelah semua ikan lele ditimbang ya, ternyata berat rata-rata satu ekor ikan lele tersebut adalah 175 gram. Nah, sepulangnya di rumah gitu ya, Pak Andre memberikan 3 ekor lele pada keponakannya itu. Kemudian berat masing-masing ikan lele yang diberikan adalah 190 gram. Nah, 195 gram dan 210 gram. Kita akan menghitung berat rata-rata ikan lele milik Pak Andre yang masih tersisa berapa gitu ya. Nah, sesuai penjelasan yang tadi sudah dijelaskan gitu ya. Nah, itu nilai rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi banyak data. Kemudian untuk mengetahui jumlah nilai, maka nilai rata-rata dikali dengan banyak data. Nah, tadi ya untuk mengetahui jumlah nilai ya, tadi ada 175 ya gram ya, itu nilai rata-ratanya kan tadi 175 gram ya, dikali 10 ya, itu total dari ikan lainnya itu ya ada 10 ekor. Nah, itu berarti hasilnya itu 1750 ya, 1750. Nah, itu jumlah nilainya. Nah, untuk jumlah nilai sekarang ya. Nah, berarti 1750 dikurangi ya 190 ditambah 195 ditambah 210 ya. Nah, kita jumlahkan dulu ya. Jumlahkan dulu banyaknya data ya yang tadi yang ikan-ikan yang sudah diberikan gitu ya. Diberikan ke keponakannya itu tadi ada 3 ya, ada 190 ditambah 195 ditambah 210 ya, itu hasilnya 555. Berarti 1750 dikurangi 595 itu hasilnya 1155. Nah, begitu. Nah, tadi untuk banyaknya data yang sekarang itu kan tadi 10 ya, dikurangi 3 ya, 3 di sini yaitu tadi kan 3 ekor sudah diberikan keponakannya, yaitu berarti sisanya itu tinggal 7 ya, 7 ekor. Nah, berarti nilai rata-rata sekarang itu ya, tadi jumlah nilai sekarang itu 1155, berarti dibagi dengan 7 hasilnya 165. Nah, di sini bisa tarik kesimpulannya. Jadi berat rata-rata ikan lele yang dimiliki Pak Andre itu adalah 150 gram seperti itu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu tentang nilai rata-rata gabungan dari 2 atau lebih nilai rata-rata ya. Nah, ada kalanya ya kita ingin mendapatkan nilai rata-rata dari 2 kelompok data atau lebih yang diketahui masing-masing nilai rata-rata dan banyaknya data. Jika kita memiliki 2 kelompok data yang diketahui nilai rata-ratanya dan banyaknya data ya, seperti itu. Nah, maka bisa dicari ya dengan rumus seperti ini. Nah, jumlah nilai gabungan ini bisa kita cari dengan penjumlahan dari jumlah nilai kelompok pertama ditambah ya dengan jumlah nilai kelompok kedua. Sedangkan banyaknya data gabungan ini bisa dicari ya dengan
banyaknya data kelompok pertama ditambah banyaknya data kelompok kedua ya. Nah, demikian juga jika kita memiliki 3 kelompok data yang diketahui masing-masing nilainya nilai dari rata-rata dan banyaknya data tersebut, maka jumlah nilai gabungan ini akan diperoleh ya, jumlah nilai kelompok pertama ditambah kelompok kedua dan kelompok ketiga, seperti itu. Begitu pula dengan banyak data gabungan. Ini bisa kita cari ya dengan penjumlahan dari banyak data kelompok 1, kedua, dan ketiga itu ya. Nah, sebagai contoh ya, bisa dilihat. Nah, dari hitungan nilai rata-rata dari 2 kelompok data yang diketahui masing-masing nilai rata-rata dan banyaknya data, hasil tes mata pelajaran PAI ya kelas A yang terdiri dari 18 siswa adalah 89. Nah, di sini hasil tes mata pelajaran bahasa Inggris kelompok B yang terdiri dari 22 siswa adalah 95. Kita akan menghitung nilai rata-rata hasil tes gabungan antara kelas A dan kelas B tersebut ya. Nah, berarti nilai rata-rata ya itu bisa kita cari ya dengan menggunakan pembagian dari jumlah nilai dibagi banyaknya data. Nah, kemudian untuk jumlah nilai itu sendiri ya kita bisa menguranginya, bisa mencari dengan nilai rata-rata dikali dengan banyak data seperti itu. Kemudian nah dari rumus tersebut ya, nah dari tadi soal cerita ya yang tadi sudah dilihat gitu ya atau dibacakan urusan itu. Nah, tadi bahwa jumlah nilai kelas A itu tadi 89 ya, nilai rata-ratanya, berarti dikali banyaknya data adalah 18. Nah, itu hasilnya 1602. Nah, sedangkan untuk kelas B itu hasilnya 2090. Nah, berarti untuk mengetahui nilai rata-rata gabungan ya sesuai rumus yang tadi itu bisa dicari dengan jumlah nilai gabungan dibagi banyaknya data gabungan. Nah, maka itu berarti 1602 ditambah 2090 per 18 tambah 22 ya. Maka itu hasil dari penjumlahan itu, maka 3692 dibagi dari 40, maka hasilnya adalah 99,05 seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, itu ya untuk penjelasan dan contoh soal tentang nilai rata-rata gabungan dari 2 atau lebih nilai rata-rata itu. Mungkin dari saya dicukupkan. Untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Zainuddin Abdul Malik. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yaitu mengenai ukuran keragaman data atau ukuran keragaman kelas. Nah, ukuran keragaman data menggambarkan seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Ukuran keragaman data yang sering digunakan antara lain ada 3. Yang pertama yaitu rentang data atau rank, kemudian ragam atau variansi, dan simpangan baku atau standar deviasi. Nah, yang pertama rentang data atau rank ya begitu, yaitu bentuk paling sederhana dari ragam variasi. Nah, rentang data adalah beda pengamatan terbesar dan terkecil dalam kumpulan data tersebut. Perhitungan nilai rentang data yaitu dengan menghitung nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada ragam variansi. Nah, yang disebut dengan ragam variansi biasanya kita menyimbolkan dengan alfa kuadrat atau S kuadrat, yaitu harga penyimpangan deviasi yang juga memperhitungkan deviasi setiap data terhadap meannya atau terhadap rata-ratanya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada simpangan baku. Apa yang disebut dengan simpangan baku? Yang disebut dengan simpangan baku adalah akar positif variansi yang tadi sebelumnya. Nah,
itu disebut dengan simpangan baku. Ada beberapa unsur yang terlibat dalam perhitungan ragam atau variansi dan juga simpangan baku. Diantaranya ada varians atau ragam, kemudian ada banyaknya data, biasanya itu disimbolkan dengan N, dan juga ada data ke satu, kemudian ada juga nilai rata-rata data, dan juga frekuensi data ke satu atau data yang awal. Itu saja yang dari saya, kiranya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinona Fakulsi dengan NIM 11820200037 ingin mempresentasikan tentang kedudukan siswa dalam kelompok. Adapun apa sih kedudukan siswa dalam kelompok ini? Kedudukan di sini yaitu letak seseorang siswa yang dalam urutan tingkatan gitu. Dalam istilah yang umum disebut ranking, dan untuk dapat diketahui ranking berapakah si siswa tersebut itu, nah di suatu kelas maka harus diadakan pengurutan nilai siswa tersebut dari yang paling tinggi, yang paling atas hingga ke yang paling rendah. Di sini ada 4 macam untuk menentukan kriteria ranking siswa. Di antara yang pertama itu dengan ranking sederhana atau simple rank, dan yang kedua itu dengan ranking presentase atau presentase rank, dan yang ketiga itu dengan standar deviasi diralat dengan standar deviasi. Yang keempat itu dengan menggunakan Z-score. Adapun SR atau simple rank itu adalah urutan yang menunjukkan letak atau kedudukan seseorang dalam kelompoknya dan dinyatakan dengan nomor atau angka biasa gitu. Nah, contohnya itu seperti skor dari ulangan bahasa Indonesia bagi 20 orang siswa adalah sebagai berikut. Nah, hanya melihat dengan deretan skor itu kita sudah bisa menilai itu bahwa anak itu ranking berapa gitu dan kedudukannya keberapa. Nah, biasanya kan guru itu menilai anak-anak itu masih dalam berceceran nilai-nilainya tersebut. Nah, untuk kita dapat mengetahui bahwa berapa skor akhir si anak tersebut, maka kita di sini harus mengumpulkan atau mengurutkan data-data dari yang terbesar hingga yang terkecil. Di sini contohnya, misalnya di sini ada seorang anak yang bernama Gina. Gina itu memiliki skor 81 dan dia paling tertinggi skor 81 itu, dan dia menduduki ranking pertama. Dan yang kedua itu ada Rani, itu mendapatkan skor 78 hingga menduduki ranking yang kedua. Dan selanjutnya ada Randy mendapatkan skor 75, dia menduduki posisi ketiga. Dan Muhammad itu mendapatkan skor 75 dan dia menduduki ranking 3 dari 2 dari tadi ya, karena Randy juga 75 dan Muhammad juga 75, jadi seri gitu. Nah, berikutnya itu ada Syahrul, itu ada 74 dan dia mendapatkan kedudukan keempat gitu maksud saya. Dan ada Sally mendapatkan skor 274 juga dan dia ranking keempat dari 2 yang tadi gitu. Dan selanjutnya ada Sally itu mendapatkan 73 dan dia menduduki ranking kelima. Dan ada Banu, dia mendapatkan skor 70 hingga menduduki peringkat atau ranking 6. Dan ya terakhir gitu ada Diana. Ini hanya sebagai contoh ya, kita bisa mendapatkan sampel lebih banyak lagi dengan apa yang kita teliti gitu, dimana kita mengajar gitu. Berapa muridnya itu terserah kita yang meneliti gitu. Dan selanjutnya ada Diana, itu mendapatkan skor 65 dan dia menduduki peringkat ke-7. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi tingkatan siswa dalam kelompok itu adalah berdasarkan rankingnya ya. Dan ranking itu kita ketahui, kita cari itu dari hasil skor total nilai keseluruhan. Dan di sini juga ada itu cara menentukan PR. PR itu kan percentile rank gitu. Nah, yang pertama itu menentukan dahulu SR atau simple rank-nya, dan yang cara kedua itu mencari dengan 100 setelah dibagi dengan kelompok itu yang di bawahnya, dan yang ketiga itu mengalikan dengan 100 setelah dibagi dengan kelompok itu. Nah, contohnya itu kelompok yang terdapat pada table sampel rank untuk di sini saya 10 orang ya. Untuk 10 orang, nah siswa
siswa misal bernama Muhammad itu diralat siswa bernama Gina. Nah, mendahulukan ranknya itu ke 1, mendapatkan skor 81. Nah, dalam simple rank, maka banyak siswa yang ada di bawahnya adalah 10 hingga 8 gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Nah, seperti itu ya penjelasan dari kelompok 3. Mudah-mudahan teman-teman yang menyimak video ini bisa paham betul gitu ya. Atau teman-teman bisa mencari referensi lain biar teman-teman makin paham tentang materi yang sudah kami jelaskan ini. Itu. Nah, mungkin dari kami ya kelompok 3 dicukupkan. Mohon maaf banyak sekali pembahasan kami yang memang dirasa masih menjanggal ataupun belum pas gitu ya. Nah, itu kami mohon maaf gitu ya. Oke. Mungkin hanya itu saja dari kelompok kami, kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.